Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Para sesepuh alim ulama al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah, wa khususan Bapak Haji Taufik Hidayat, Bupati Indramayu yang sangat saya hormati. Tadi barusan saja sebelum ke sini kita ke makbarah dulu, tahlil bersama. Tadi ada satu perasaan di dalam diri saya ketika bertahlil, ada satu kesedihan di hati saya, dan di situ saya merasakan kehadiran, dan ini bukan katanya, saya merasakan sendiri. Ini yang disebut dengan gelombang, ya, gelombang. Sekarang dalam kajian psikologi itu termasuk law of attraction, ya, gelombang jazibiyatul qanunul jazb, bahwa kita manusia ini punya gelombang. Suatu pertanda bahwa ketika saya tadi, dan ini punten, saya ini baru pertama kali ke makbarah ke Bajuri ini. Padahal dari dulu saya merindukan, cuman situasi kondisinya belum memungkinkan. Baru sekarang itu juga kepokoh dengan Bapak Bupati. Ya, jadi mohon maaf kepada keluarga semuanya. Saya cukup berdoa untuk beliau dari kejauhan. Maksud saya begini, betul saya merasa terharu sedih, betul. Saya hampir menangis tadi itu. Begini, ibu-ibu sekalian, pernah enggak, terutama Pak Taufik ya, pernah enggak duduk di mobil dengan orang bis umum baru atau tidak pernah kenal, duduk berdampingan, sering nggak begitu? Pernah nggak merasakan duduk dengan seorang yang tidak kita kenal, kita merasa nyaman sekali, sehingga kita bertanya, badeng pun di Pak, badeng Jakarta, oh kulakan Jakarta, sekejap kita langsung akrab, langsung ngobrol, aplak-aplik, temu-temu kan Jakarta deh. Pernah nggak merasakan begitu? Kemudian pernah nggak kita duduk di samping orang yang tidak kita kenal, rasanya nggak betah banget. Ini tolong diperhatikan semacam itu. Makanya Gus Dur itu kalau ziarah kubur itu selalu mengajak orang yang ahli di bidang ini, yaitu namanya Habib Lutfi. Dan Habib Lutfi itu oli ngomongnya pokoknya kita. Ya, dulu tinggalnya di rumah saya dulu. Mamangnya namanya Habib Hashim, jadi naib di Kertasmaya, tinggalnya di rumah ibu saya. Dan itu nggak nyewa, jadi kasihkan aja. Jadi Habib Lutfi kecilnya di situ. Nah, inilah makanya saya ingin mengatakan bahwa Ki Bajuri itu siapa sebetulnya. Secara profilnya sama dengan di Tangerang tuh Buya Dimyati, orangnya merah, nggak sawo matang, nggak, orangnya merah. Jadi kayak kulit Belanda tuh, orang Belanda kulitnya merah dan orangnya tinggi. Nah, ini beliau ini selama ini di Indramayu terkenalnya hanya di bidang kesaktiannya saja. Dan bahkan Kiai Bajuri ini terkenal bukan di Indramayu saja, sampai Surabaya, sampai Semarang, sampai Jakarta. Banyak orang yang menanyakan, pakai dari mana? Kenal gak Kiai Bajuri? Ya saya anak cucunya. Jadi lebih terkenal, tapi apa? Semuanya ceritanya kesaktian. Dan yang cerita ini dari sumber yang terpercaya.
dan saya menyaksikan sendiri. Umpamanya suatu hari Kiai Bajuri itu datang ke rumah kami di Desa Kliwed. Perlu diketahui dulu Kliwed sama Sudi Mampir nih nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada apa-apa, adanya pedati atau naik sepeda. Saya sendiri kalau kesini naik sepeda itu dua alternatif, anak kalane kitanya nunggang sepeda atau sepedanya nunggang kita. Artinya mungkin dinaikin, mungkin jadi dipanggul. Paling sudah mulai Gadingan sana sudah kebo, jalannya kebo. Masih ingat nggak? Nah itu dia. Nah pas menjelang maghrib, Kiai Bajuri permisi pulang. Ini cerita ibu saya dan bapak saya. Ditahan kai kilam tengriki mawon. Tidur di sini aja, nggak usah, saya mesti pulang malam ini. Jalan kaki loh, karena kendarinya jalan kaki. Maksa pulang, ibu saya nyuruh bapak saya, kok tega banget sih masa orang tua pulang jalan kaki. Minimal kan 4 jam jalan kaki di sini, 4 jam jalan kaki. Jadi bapak saya disuruh untuk menyusul Kiai Bajuri bawa sepeda, gitu. Artinya minimal pakai sepeda atau diantar lah gitu. Bapak menyusul Bajuri dan sepeda, terus nggak ketemu sampai akhirnya ke sini, ke rumah beliau sini. Rumahnya beliau itu pagar ya, separuh pagar, kemudian mejanya meja besar, ya mesti inget nggak? Amin ya, mejanya meja besar gitu, duduknya pakai bangku. Datang ke sini itu sudah jam berapa? Jam 8 barangkali sepeda sih. Kiai Bajuri ada di rumah. Kata orang-orang yang di musola, tadi maghrib tuh yang ngimami Kiai Bajuri. Ini sumber yang terpercaya, nggak mungkin bapak ibu saya berdusta kepada saya kan. Nah ini kan, ini ilmu ini namanya dalam ilmu hikmah yang pernah saya gelar ya, Pak Haji Muzakir di pondok itu ilmu hikmah, itu namanya toyul ardi, melipat bumi sehingga jarak yang jauh menjadi dekat. Kemudian juga banyak kesaktian, tetapi saya memperhatikan bahwa sebetulnya Kiai Bajuri itu saya melihatnya bukan kesaktiannya, dia punya pemikiran yang melampaui zamannya. Karena saya tahu persis Kiai Bajuri itu orang alim alamah pada zamannya, mau masyarakatnya masih goblok. Wong Sudi Mampir ke, bengen mah nganggo kutang bae bengen mah. Ayo, ya boleh. Iya boleh. Daripada perot gak. Kin mau bisa ayu kin mah. Ya, pakai kain, pakai BH, pakai sehari-harinya. Jadi pikiran-pikiran beliau yang sangat cemerlang itu belum dipahami. Yang dipahami hanya kesaktian saja. Saya datang dengan bapak saya. Di samping itu juga banyak tamu datang dan selalu doanya sama, yaitu Allahumma sakhir wa mayil. Betul nggak? Ya, ini kesaksian sama hidup. Selalu Allahumma sakhir wa mayil doanya itu. Seterusnya. Nah, kita datang ngobrol. Termasuk bapak saya itu kan begini, Kiai Bajuri itu nggak sholat Jumat loh, nggak sholat Jumat. Jadi bapak saya sebagai keponakan dan juga sebagai kiai juga ahlul kitab ingin meyakinkan Kiai Bajuri. Ya mungkin bapak saya juga waktu itu belum paham dengan tingkat intelektualitas Kiai Bajuri itu. Jadi dari mulai Fathul Wahab, Iqna, Fathul Mu'in, segala macam puluhan kitab ditulis li itsbat ala fardiyatil Jumat, untuk menetapkan bahwa Jumat itu wajib disepakati. 10 lembar mah ada, masuk di jas. Begitu ketemu Kiai Bajuri, Sin,
kitab sing diwacang sira wis tak wacak abisin. Nggak jadi akhirnya disita. Ini kesaksian yang tidak bisa ini. Dan ternyata dalam salah satu obrolannya itu bercerita tentang masalah zakat, kalau nggak salah waktu itu zakat. Kenapa kita di Indonesia ini nanam cabai, nanam bawang nggak zakatan gitu. Tetapi yang zakat itu hanya padi, jagung, gandum dan sebagainya. Ki Bajuri menjelaskan ini artinya pada zamannya ini pikiran dia sudah jauh ya. Cuma masyarakatnya belum paham. Kata beliau, saya masih ingat dan sering saya katakan bahwa ini adalah dengan bahasa yang sederhana waktu itu, tapi pemikirannya sama. Bahwa karena ada perbedaan sudut pandang antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Dia ahli madzhabul arba'ah loh. Jangan merendahkan beliau Haji Muzaki ya. Dia alim alama. 4 mazhab itu di luar kepala semuanya. Kenapa berbeda pendapat? Sehingga dirasakan ada satu ketidakadilan. Umpamanya orang nanam padi, dapat berapa sehektar tuh? 5 ton. 5 ton dah. 1 ton berapa? 5 juta dah. Berarti 25 juta. Orang nanam cabai pas satu kilonya 120.000, sehingga dia mendapatkan uang sampai 300 juta. Kenapa penghasilan 25 juta wajib zakat, yang 300 juta kenapa tidak wajib zakat? Ini karena ada dua sudut pemikiran. Ya beliau sih bilangnya tidak dengan bahasa keren sekarang ya, artinya karena pandangan matanya sejen. Sudut pandang itu pandangan sejen. Jadi Imam Syafi'i mewajibkan zakat itu karena dilihat dari sudut pandang strategi pangan, bahwa yang penting manusia bisa aja hidup itu harus ada makanan pokok. Jadi syaratnya makanan pokok dan juga bertahan lama, seperti jagung, gandum dan beras atau sagu barangkali, termasuk kismis juga yang bertahan lama. Nah, karena bagaimanapun Imam Syafi'i melihat bahwa kewajiban zakat itu adalah dalam mengimplementasikan keadilan sosial. Ya kan begitu, atau zaman sekarangnya zaman bengen mah beraya nurip lah gitu. Jadi kalau orang itu sekalipun punya cabai 10 ton, kalau nggak punya beras mampus nggak? Jadi strategi keamanan pangan demi kelangsungan hidup itu, makanya yang tidak bertahan lama baik cabai bawang nggak wajib zakat. Nah tetapi Imam Syafi'i karena dia itu orang kota, orang metropolitan dan juga sebagai pelaku bisnis, maka melihat zakat ini dari sudut pandang keadilan sosial, bukan dari keamanan pangan. Makanya kata Imam Maliki, zakat itu ya apapun yang keluar dari tanah, sebaik dia menanam sendiri atau ditanam oleh burung, umpamanya ada burung makan jambu terus nepluk terus tumbuh, tetap tidak ada alasan ditanam. Siapa yang menanam, yang penting itu penghasilan harus dikeluarkan zakat. Ya, kenapa? Ya tidak adil. Masa 25 juta wajib zakat, 300 juta enggak zakat. Nah, inilah makanya coba pinter beli Imam Ki Bajuri, pinter beli, pinter sudah kan. Dan di rumahnya banyak koran loh, nggak tahu saya bagaimana beli koran itu zaman dulu, ya nggak ada koran. Dan Ki Bajuri sendiri ada pesan setelah reformasi, wong Dremayu semajing Golkar bae aja kon. Bener gini mah, karena ijo royo-royo, betul nggak? Saksinya banyak. Artinya dia membaca politik, bukan lagi ngampanye ke Golkar ya, bukan ya. Bahwa dia membaca bahwa ini Pak Harto memimpin ini sudah nggak bisa digoyang sedikit pun juga, senimbrung aja kan gitu.
Iya. Iya, artinya dia cerita juga tentang politik. Bagaimana Soekarno begini dia berkomentar. Ya, kalau sekarang mungkin seperti Pak Ghazali Bernelia. Seperti siapa? Rocky Gerung. Yang banyak luar biasa. Ya. Nah, ini di masyarakatnya masih pakai BH. Jadi yang bisa ditangkap apa? Ya hanya kesaktian saja. Enten ya, tapi ya, saya nggak kecewa, ya memang harusnya begitu sih. Nah, ini juga nasibnya sama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. So, pada Hadiyu boleh. Hadiyu. Apa yang diceritakan? Kesaktiannya saja. Baru sekarang saya di pondok menggali pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, namanya kitab Al-Fathur Rabbani. Al-Fathur Rabbani itu pemikiran luar biasa. Nah, sehingga saya sendiri membaca itu kayak pikirannya orang kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Ya, tentang ketuhanan. Dan luar biasa, dan kitab ini sudah ditonton oleh puluhan juta orang malah sedunia, karena YouTube kita ini live streaming langsung ini juga pernah seluruh dunia. Dia nonton orang di Amerika, di Belanda, di Inggris, semuanya itu. Ya, dari Sabang sampai Maroke semuanya itu. Nah, ini seperti itu. Jadi kita harus maklumi bahwa pada zaman itu yang diceritakan kesaktian ya karena belum mampu memikir. Bagaimana bisa menilai kecerdasan orang kalau dia nggak cerdas? Bagaimana menilai keilmuan kalau dia tidak berilmu? Nah, itu. Nah, sampai terakhir sekali orang yang cerita kesaktian tuh Haji Yusuf. Haji Yusuf itu di Binaria, jembatan Mencos di Binaria itu, nah sebelah kanan namanya Haji Yusuf orang. Dia itu muridnya bapak saya. Dia bercerita bahwa Ki Bajuri paling sakti se-Indramayu, mungkin se-Indonesia. Apa ceritanya? Bahwa dia pernah ngederek truk yang jatuh di Cadas Pangeran, di Sumedang sana, di Pangeran. Pak Kiai, Ki Bajuri sakti, masya Allah, ditarik kor benang. Saya ketawa aja. Mungkin dia belum tahu barangkali masih ada ini. Ya kula Ki Warise. Ikon. Iya. Dia meminta pengakuan saya. Saya bilang, ya kalau Ki Bajuri narik truk dari jurang Cadas Pangeran pakai benang, saya bilang ya belum sakti. Jadi sing sakti pribet. Ya beli nganggo benang maning jakon. Saya bilang beli nganggo benang mana? Mungkin dia menjebak saya. Ya wis sekarang kalau memang Anda lebih sakti dari Ki Bajuri, mari kita buktikan. Diajak ke belakang, ke sampingnya ada pengepuk pasir tuh, diisi tronton, ya mungkin 60 ton ya, tronton muncung tuh. Buktikan, ada kalabirang sama kan ya. Aku ditarik pakai rantai, pakai tronton juga, putus rantainya. Akhirnya keputusannya mau dibongkar karena itu masuk sampai gardangnya masuk ke belebes ke pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, buktikan kebesaranmu. Aku ingin membuktikan kebesaranmu, bukan kebesaranku. Aku tetap la haula wala quwata, aku tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Saya bilang, supir naik, masuk gigi 1, endenda tekmek silitnya bokongnya terketak, nah nancap. Apa yang terjadi? Ini ya gemerlapnya kesaktian. Tukang nyekop pasir yang dulu tidak pernah mengenal saya, begitu melihat mobil trontonnya keangkat, wong sak ngono ngambung tangan kabeh. Dibolak-balik bisa. Udah, itulah. Luar biasa. Saya lewat ngangguk semua, berebut salaman semuanya. Ya, Allah kabulkan doa saya. Tetapi apa yang terjadi? Sing mone beli sembayang kah? Angger beli sembayang je. Paham?
Jadi ternyata merubah orang itu bukan dengan kesaktian, Bung, dengan pendidikan. Paham nggak? Nah, dari itu saya terinspirasi. Ya, udah nggak usah sulap-sulapan lagi. Yang penting yuk kita bangun lembaga pendidikan yang bisa mendidik anak-anak kita semuanya. Paham? Paham? Nah, termasuk ini juga sama, jangan sibuk haul-haul saja menciptakan kesaktiannya. Coba kita buktikan perjuangan yang lebih lanjut. Yayasan sudah ada, tapi baru fondasi ya. Ya, baru fondasi itu. Ini lebanti Kang Caki. Nun, nyukono baru fondasi. Ya kan penting mah. Dongakeun bae Pak Taufik Hidayat jadi bupati definitif. Engkau kita sing jaluk. Kodan bae non. Itu beli band masa bakal beli bunga. Iya. Itu aja kok, doakan aja mudah-mudahan sehat walafiat bisa ini. Kemudian juga lebih lanjut lagi juga seperti tadi bahwa ketika nanti beliau jadi Bupati Indramayu dengan visi misi remajanya, ya insya Allah perjuangan Kiai Bajuri akan berlanjut. Amin ya rabbal alamin. Keprok sih menang Basirah. Itulah sekalian. Nah, lebih lanjut lagi, ini ternyata kalau kita itu bercerita tentang kesaktian, kesaktian itu macam-macam ya. Ada namanya istidraj, ada maunah, ada karomah, ada mukjizat. Ini semuanya kesaktian. Saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara saya semuanya, tolong untuk mengukur orang benar itu jangan dengan kesaktiannya. Sebab kesaktian bukan indikator pasti orang itu benar. Tukang sihir, wong bener duduk. Sakti beli. Sakti. Nyong paku manjeng peteng ya. Bener beli. Iya. Jadi kesaktian itu memang Allah berikan sesuai dengan tuntutan zaman, kondisional sifatnya. Jadi karena sekarang sudah ada kemajuan teknologi. Kalau dulu mungkin bapak saya dengan Ki Bajuri bisa ngobrol lewat gelombang elektromagnetik tanpa peralatan canggih, ya namanya juga telepati. Ya, tapi sekarang itu bukan kesaktian lagi, sudah diganti dengan teknologi. Kita bisa chatting dengan orang di Amerika kok, betul nggak? Saya bisa ngobrol dengan Donald Trump. Jadi sakti teknologi akhirnya. Ya, nah ini perlu kita ketahui, jangan sampai kita anak kita itu pikirannya mundur. Ya sudah, dulu orang bisa terbang betul, puasanya 3 bulan, ya kan, ngalas. Sewise-wise mabur, rabine melu, oh bisa beli digendong, bisa. Tapi sekarang semua orang bisa terbang. Ya, hanya 21 juta bisa umroh bolak-balik. Ya kan? 21 berapa? 5 ton ya? 5 ton bisa terbang. Semua orang. Bukan hanya gendong, sekali angkut ini Boeing 747 ini itu bisa ngangkut 400 orang dengan bagasinya sekali terbang. Ayo sakti ente. Nah ini Al-Quran ini diturunkan ini untuk menggantikan peradaban di akhir zaman yang lebih mengandalkan pada teknologi. Jadi punya titip ke depan nanti ya anak-anak kita suruh belajar dong. Dari sinyal awal saja bahwa Nabi ketika menghadapi masyarakat yang jahiliyah, kalau saya mungkin nggak sanggup dah. Kalau saya alhamdulillah datang sini ngomong bahasa Indonesia pada paham kabeh ora. Paham ngomong bahasa Indonesia ke? Paham ya. Ya zamannya Ki Bajuri masa paham kan. Yang saya aja tahun 68-9 kalau di kertas semayang ngomong pakai bahasa Indonesia, ditinggal pergi, bu orang ngerti aja. Mana ngomong Melayu keding udah ngerti.
Baru bulannya kemarin saya ngaji di salah satu desa terbelakang lah di Indramayunya. Pak Kiai, kanggo bahasa Jawa Pak Kiai. Aduh ya. Ini tolong dicatat oleh Bapak Bupati. Jadi masih ada masyarakat yang belum bisa berbahasa Indonesia, perlu dicatat ya. Yang buta huruf juga masih banyak kok. Ya. Nah, itulah makanya ke depan kita harus lebih mengedepankan persoalan yang teknologi. Dan selanjutnya dengan kemajuan teknologi ini tidak bisa tidak kita mendapat tantangan. Nah, para ulamanya karena tidak mengerti teknologi, jadi akhirnya menyelesaikan masalah cukup dengan dua kata, bagaimana hukumnya. Nah, muncul HP, bukannya bertanya bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara kerjanya, begitu enggak. Bagaimana hukumnya, kelar begitu kemarin. TV haram, radio haram, mikrofon haram. Ada nggak begitu? Ada. Ini Al-Quran menginstal HP ini ada instalan Al-Qurannya. Lalu bagaimana hukumnya kalau kita ke WC bawa HP? Pertanyaan apa aja? Ini pertanyaan menunjukkan kebodohannya. Orang apal Quran, ada ngising beli. Paham. Lebih paham kan? Ya itu persoalannya. Ini kita juga punya memori sama. Memori ini jauh. Ini yang sebagian kecil memori ini. Ini unlimited. Berapa tera nggak tahu. Kalau kita buka YouTube, buka internet, mau buka halnya lain tutup dulu, buka lain, betul nggak? Tuh buka lagi, new tab lagi, terus gitu, nggak bisa. Otak saya bisa membuka tab saya dari sejak kecil sampai sekarang, terpaham semuanya, betul nggak? Lah itu persoalan. Sampai bengen kita nyolongi pelemnya kaji kami masih kelingan aja. Lah itu disalawati di majikannya kah? Gitu. Dan saya merasa gembira bukan karena ini, begitu lempar batu ketika tidak kena saya senang banget, puas nggak kena gitu. Jadi bukan nyolong pelemnya, senang disalawat dikenani ke masih ingat waktu itu semacamnya itu. Jadi artinya begini, kita sering terjebak dan ini masih banyak di Indonesia ini yang terjebak dengan kesaktian, masih suaranya itu sampai dan ujung-ujungnya kalau kita cari orang sakti ketemu nantinya diajak cari merah delima, piring petung, ya apa? Piring petuk ya, piring petuk, samurai, apa mana? Cangling babi, sampai menggandakan uang. Terus beli kapok-kapok kah? Ya. Nah itulah persoalannya. Jadi itulah kira-kira. Nah nanti dengan ilmu pengetahuan ini bagaimanapun ibu-ibu sekalian akan mempengaruhi. Jadi para kiai yang tidak belajar teknologi akhirnya menyelesaikannya dengan cara memerangi teknologi. Diperang yaitu haramkan. Betul enggak? TV haram, internet haram. Alasannya apa? Karena internet apa namanya? Menampilkan apa situs-situs yang nggak benar. Lah, internet itu adalah replika dari kehidupan. Mau lihat yang benar ada, yang nggak benar ada. Cari ilmu ada, cari sejarah ada, cari ilmu fisika ada, cari yang gambar jorok-jorok ada. Di dunia ini kalau mau sholat ada nggak mesinnya? Kalau mau ngelacur cangkingan ada nggak? Kari milih baju. Jadi pada akhirnya bukan ini yang diperangi, tapi kita membangun. Maka pendidikan ke depan nanti ini mau pengadilan bupati, orientasi kita bukan hanya mengejar nilai-nilai kognitif dong. Ya, capek kita memantaunya nantinya. Pendidikan ke depan membangun mental, membangun spiritual, membangun kepribadian. Nanti anak-anak kita bisa memilih sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Itu persoalannya. Jadi nanti ujung-ujungnya ya kurikulum ini politik bangsa Indonesia juga mesti dibenahi. Iya, jadi bukan pendidikan yang sifatnya deskriptif,
Jadi pendidikan-pendidikan yang berorientasi pada pendidikan yang sifatnya normatif. Ya sekarang kita lihat, benar sekalian buka-bukaan aja deh. Ini bukan kritik lagi cerita biasa aja. Pendidikan yang dilakukan di sini di Indonesia itu tidak dikaitkan dengan kebutuhan bangsa, dengan kebutuhan untuk mengisi kekosongan di bidang apa dalam pembangunan kita. Kita menganut pendidikan liberal. Selesai kuliah tidak ada urusan nanti dapat kerja atau tidak. Bidang-bidang pembangunan yang kita kekosongan terpaksa pinjam dari luar negeri. Kenapa? Mungkin sudah saatnya ke depan politik pendidikan kita dirubah, bahwa pendidikan diarahkan kepada mengisi kebutuhan pembangunan, bukan liberal seperti ini. Setuju nggak kira-kira? Iya, yang kira-kira setiap anak tamat kuliah ada lapangan kerjanya. Ini kan enggak. Sehingga inflasi sarjana ekonomi, inflasi sarjana hukum, kayak Pak Ope kan hukum. Lah iya. Ya, pontang-panting kan nggak ada kerjaan, nganggur. Nah, ini semakin berbahaya ke depan kalau ini sarjana-sarjana nganggur, lebih membahayakan. Betul, bisa menggoncang dan ini. Ini politik, ini nanti kita serahkan di pusat lah, bukan di sinilah. Gitu. Mudah-mudahan saja dan YouTube ada yang mendengar gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan aja.